Selamat bergabung. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan Great Debate dalam ilmu hubungan internasional. Kali ini kita akan membahas Great Debate ketiga terkait dengan kemunculan IPE, lalu kemudian Great Debate keempat yang memfokuskan kepada munculnya alternatif-alternatif approach dalam hubungan internasional. Debat ketiga, eh kalau yang tadi Anda lihat realis, liberalis, neoliberalis, lalu kemudian ada juga English School, semua fokus ke politik. Padahal sebenarnya bukan cuma politik yang penting, ekonomi juga penting. Malah banyak yang bilang negara saling berperang mungkin malah hal yang bisa paling menjelaskan adalah kepentingan ekonominya. Amerika Serikat ikut perang juga karena mereka depresi secara ekonomi sebelumnya misalnya. Maka dia ikut perang dunia kedua. Lalu kemudian perang dunia pertama pun juga lagi-lagi banyak kepentingan-kepentingan ekonomi yang bikin negara-negara tersebut kemudian saling berperang satu sama lain. Sehingga nggak bisa kacamatanya kemudian cuma dibatasi oleh ekonomi. Nah, pentingnya politik aspek ekonomi ini dibawa oleh teman-teman Marxis atau mereka selalu Marxisnya itu di politik, kemudian di sini disebut sebagai neo-Marxis. Atau ada yang melabel mereka juga sebagai strukturalis. Kenapa? Karena melihat bahwa sistem internasional itu ada strukturnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang core, ada yang periferi. Ada yang negara dunia pertama, ada negara dunia ketiga, misalnya seperti itu. Jadi ada kelas-kelas. Dan mereka bilang bahwa HI itu bicara juga tentang who gets what in international economic and political system. Bukan cuma international politics. Jadi bukan cuma politik internasional, tapi economical and political system. Dan dunia yang ada saat ini, atau saat itu, ini tahun 80-an, dunia yang sifatnya kapitalis. Dan dunia kapitalis ini oleh orang-orang Marxis ini dilihat sebagai dunia yang sifatnya eksploitatif karena adanya dependensi. Dependensi beda dengan liberalis yang bilangnya kan saling ketergantungan, interdependence. Enggak, kalau kata liberalis, bukan kata Marxis, bukan saling ketergantungan, tapi kepada negara yang kuat. Negara yang kuat enggak lemah. Dari sini ya ini bisa dibilang apa namanya oleh Immanuel Wallerstein bikin teori namanya World System Theory. Beliau mengatakan bahwa the most important feature of world politics it they take place within a world capitalist economy, dunia kapitalis. Dan aktor paling penting dalam dunia kapitalis ini adalah kelas, dan behavior of actors is explicable by class forces. Dia ada di kelas mana dan perilakunya kemudian akan ditentukan berdasarkan kelas tadi. Lalu berikutnya lagi, world politics as the setting in which class conflict are played out. Jadi konflik antar kelas terjadi, bahkan malah konflik di dalam kelas pun juga terjadi, khususnya bagi negara-negara yang kelasnya rendah. Dan key feature of international economy is the division of the world into classes, core, semi-periphery, and periphery. Ini mirip seperti apa yang dibilang oleh Karl Marx ketika dulu dia menulis Das Kapital. Dia mengatakan ada penindasan terhadap kelompok kaum proletar oleh kaum borjuis. Di mana kaum proletar itu dia yang berusaha dengan keringat dia untuk bisa menghasilkan produk tertentu, tapi yang akan mendapatkan keuntungan paling besar adalah si borjuis, yang padahal dia nggak punya keringat terkait dengan produk tersebut, atau tidak, usahanya tidak sebesar yang dikeluarkan oleh si proletar. Dan di antara proletar itu saling bersaing satu sama lain karena lapangan kerja sedikit. Jadi mereka kemudian bersaing satu sama lain untuk bisa mengisi lapangan kerja. Dan ya periferi atau yang proletar tadi is alienated, teralienasi dan dieksploitasi oleh core. Contohnya seperti ini misalnya, untuk gambarannya saja. Nggak usah core, semi periferi, periferi. Kita mikirnya klasifikasi ada dua, ada core, kemudian ada periferi. Contoh misalnya Indonesia.
sebagai sebuah negara. Mungkin ini bukan kejadian yang real. Sebagai sebuah negara kemudian menghasilkan karet misalnya. Karetnya itu kita punya sekian hektar yang kemudian dipakai untuk tanaman karet, untuk pohon-pohon karet. Karetnya kemudian kita hasilkan dari sana, kemudian jadilah karet mentah. Karet mentah tadi kita jual ke negara kayak misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian beli karet mentahnya, dia punya industri ban misalnya. Ban tadi ada value added yang dikasih ke karet. Mana yang paling banyak teknologi atau karet di dalam sebuah ban? Karetnya yang kemudian mendominasi sebenarnya. Tapi yang dapat bagian lebih banyak itu Amerika Serikat karena dia punya teknologi. Padahal sebenarnya tanpa karet nggak bakal jadi ban. Dan Amerika Serikat bisa menjual bannya tadi, hasil barang produksinya tadi ke negara-negara yang ada, termasuk kemudian ke negara periferi dengan harga yang lebih mahal. Nah, kemudian kenapa kemudian teralienasi dan dieksploitasi? Misalnya seperti ini, Indonesia berpikir bahwa biaya produksi untuk bikin karet sekarang mahal. Karena ada inflasi, lalu kemudian buruhnya harus kita bayar lebih mahal. Misalnya seperti itu. Ya udah, saya akan naikin harga karetnya. Tadinya harga karetnya 100, jadi 110. Kasih tahu ke Amerika Serikat. Amerika Serikat, harga karet bulan depan naik ya, jadi 110. Naik? Udah, saya nggak usah beli dari Anda lagi. Ya, jangan, nggak apa-apa kok naik cuma 10. Ini kan udah lama nggak naik. Nggak, kita nggak bakal beli dari Anda karena kemarin ada tawaran dari Brazil mau jual 90. Anda ngasih 110. Brazil ngasih harga 90. Brazil ngasih harga 90. Ya sudah deh, Anda bisa beli dari saya 85. Dan yang terjadi teralienasinya si kelompok periferi ini adalah kayak tadi. Mereka malah saling bersaing di antara mereka untuk saling menjatuhkan di antara sesama negara periferi. Tujuannya adalah karena mereka cuma punya komoditas karet tadi dan harus ada yang beli. Sedangkan ban orang butuh untuk beli. Dan mereka saling bertarung di antara sesama negara periferi ini. Itu yang kemudian mereka teralienasi dan juga tereksploitasi. Ini jadi alasan underdevelopment kemudian muncul dan negara-negara yang kaya semakin kaya, negara miskin kemudian tidak akan menjadi lebih kaya dalam sistem dunia yang sifatnya kapitalis ini. Masuknya Marxis dengan membawa aspek ekonomi, kemudian memunculkan juga teori-teori lain di dalam IPE, ada liberal ekonomi, ada merkantilis, dan ada teori-teori yang lainnya yang memandang bahwa ekonomi adalah aspek yang penting untuk menjelaskan hubungan internasional. Dari sini kemudian muncul Great Debate yang ketiga. Perdebatannya adalah antara tadi yang awal, yang fokusnya ke politik, realis, neorealis, liberalis, neoliberalis, atau English School. Mereka lebih fokus ke politik, sedangkan neo-Marxis dengan kapitalis world systemnya, dependency, exploitation, dan underdevelopment tadi membawa perspektif baru dalam HI bahwa fokusnya jangan cuma di politik ya, tapi ekonomi juga kemudian penting dan mereka dan ekonomi bisa menjelaskan juga perilaku antar negara dalam hubungan internasional. Ini kemudian muncullah international political economy dalam hubungan internasional. Yang menjadi great debate kita yang ketiga. Lalu kemudian kita masuk ke alternative approach. Nah, ini agak ribet karena ya alternatif. Intinya adalah mereka banyak mengkritisi sebenarnya apa yang dilakukan oleh mainstream, apalagi critical theory. Cara berpikirnya seperti itu. Satu hal yang mengikat mereka ini adalah fokusnya kepada aspek non-material. Sedangkan kalau yang tadi, yang sebelum-sebelumnya termasuk yang IPE, mereka semua fokus ke aspek material. Material dalam artian kayak realis bilang powernya di militer misalnya. Dan itu sesuatu yang cukup penting. Militer yang cukup penting, itu sesuatu yang bisa kita lihat. Liberalis fokusnya kepada kerjasama, lalu kemudian perdagangan, organisasi internasional, hukum internasional, semuanya itu adalah hal yang sifatnya material. Ada barangnya, bisa Anda lihat.
ekonomi yang dibawa oleh IPE, ya ekonomi, nilai ekonomi, hubungan ekonomi dan sebagainya itu ada barangnya, bisa kemudian dilihat. Sedangkan orang-orang alternatif ini lebih mengedepankan aspek yang sifatnya non material, norma, lalu kemudian pemahaman, aspek sosial, aspek lingkungan yang kemudian belum tentu bukan sesuatu yang kemudian sifatnya material. Itu kita buka satu-satu. Critical theory. Intinya dari critical theory ini adalah dia akan ada kalau misalnya yang dikritik ada. Jadi dia akan otomatis tidak ada, otomatis mati ketika misalnya tidak ada lagi yang dikritik. Jadi mereka muncul karena ada mainstream tadi. Ada realis, liberalis, dan sebagainya, kemudian mereka mencoba untuk cari kelemahannya atau mencoba mengkritik hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa pendekatan yang mainstream itu sebagai grand naratif. Narasi besar, di mana narasi besar tadi bukan bisa dibilang secara saintifik pasti bakal bias. Kenapa bias? Pasti ada kepentingan. Ilmu itu dibuat untuk tujuan tertentu. Mereka bilangnya seperti itu. Dan ya HI kalau misalnya Anda lihat ya tadi berasalnya berkembangnya paling banyak itu di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Dan ketika mereka bikin kebijakan-kebijakan tertentu, bukan kebijakan, pemikiran-pemikiran tertentu seakan-akan ingin meyakinkan negara-negara untuk ikut dengan terma yang mereka kedepankan. Itu cara berpikirnya, critical theory. Jadi HI itu muncul karena ada tujuan tertentu yang sebenarnya terselubung. Dalam artian misalnya kayak misalnya power. Oh, negara harus mengejar power. Buat negara-negara kecil berarti mereka harus ikut dengan negara besar. Sehingga mengiyakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang powernya berlebih. Atau misalnya dia melakukan liberalisme yang mengedepankan kerjasama. Oh, ngasih tahu ke negara-negara lain kalau Anda mau survive, Anda harus kerjasama. Kerjasamanya dengan siapa? Ya, diantaranya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Itu cara berpikirnya orang-orang critical theory. Mengkritik apa yang dikedepankan oleh kelompok mainstream. Yang kedua, feminisme. Feminisme ini cara berpikir yang muncul dari sosiologi, berkembangnya sangat pesat di sosiologi sampai malah menjadi gerakan sosial juga di sosiologi. Kelompoknya banyak sampai ada yang sifatnya radikal feminism. Radikal feminism itu sangat malah pengennya adalah supremasi perempuan terhadap laki-laki. Bukan saja kesetaraan, tapi kemudian supremasi dari perempuan kepada laki-laki. Kalau perempuan lebih kuat daripada laki-laki, lebih hebat daripada laki-laki, dan laki-laki nggak bisa diapa-apain. Intinya seperti itulah. Semangat ini muncul karena kritik terhadap sistem yang sifatnya patriarkal atau sifatnya sangat maskulin. Sistemnya didominasi oleh sistem yang sifatnya maskulin. Dan kemudian gerakan ini muncul. Dan malah di beberapa titik itu ada penindasan terhadap perempuan. Dari sana kemudian muncullah semangat yang sifatnya feminis. Cara berpikir tersebut yang kemudian dibawa ke HI. Mereka melihat bahwa pendekatan mainstream itu bisa dibilang sangat maskulin. Kenapa? Tadi, pertama mereka aspeknya kepada material. Lalu kemudian lebih ke hal-hal yang sifatnya rasional. Rasional dalam artian ya kepentingan nasional, lalu kemudian harus meningkatkan kepada power, perang sesuatu yang bisa terjadi. Kalaupun kerjasama kemudian ada national interest dan common interest yang harus dikonsesikan dan sebagainya. Harusnya HI itu lebih feminim ketika berpikir dan itu kemudian bisa menyelesaikan masalah bagi orang-orang feminis. Kenapa bisa menyelesaikan masalah? Bayangkan kalau misalnya antara negara, ini kalau pakai pendekatan feminis ya, antar negara itu hubungannya seperti bagaimana seorang
ibu kepada anaknya. Sesalah-salahnya seorang anak pasti oleh ibu kemudian akan di-nurture, akan dicoba dididik, lalu kemudian diyakinkan, diayomi, disayangi, dan sebagainya. Senakal-nakalnya anaknya, bukan kemudian harus diperangi, lalu kemudian dihukum dengan hukuman yang berdasarkan kepentingan lah, dan sebagainya. Itu cara berpikir mereka. HI itu terlalu didominasi oleh kelompok yang sifatnya maskulin. Dan sekarang saatnya untuk membawa cara berpikir yang sifatnya feminim ke dalam HI. Yang lebih care, lebih nurturing, dan sebagainya seperti yang saya bilang tadi. Itu cara berpikir dari feminisme dalam mencitrakan hubungan internasional. Tapi intinya dari tadi feminisme adalah tidak pakai kekerasan, lalu kemudian jalan berpikirnya adalah jalan berpikir yang ini bukan gender tapi lebih kepada karakter feminin melawan karakter maskulin. Contoh dari karakter feminin adalah kayak misalnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi seorang laki-laki yang kemudian dia pakai jalan tanpa kekerasan untuk bisa memperjuangkan kepentingannya ketika waktu jadi tokoh di India. Dan dia bisa dibilang mengambil jalur feminin. Sedangkan di sisi lain, misalnya kalau Anda tahu ada Margaret Thatcher, Perdana Menterinya Inggris pada waktu itu, seorang perempuan yang kemudian kerjaannya bikin perang dengan negara-negara lain. Seorang perempuan yang bisa dibilang sangat maskulin. Jadi lagi-lagi bedanya ini bukan bicara tentang gender, tapi bicara tentang karakter. Oke, berikutnya postmodernisme. Oke, postmodernisme ceritanya gimana ya? Intinya adalah ada dunia modern yang tertata, teratur, dan sebagainya. Ini yang kemudian dilawan oleh orang-orang posmo di mana mereka pengen ada kebebasan. Di mana anything goes, semuanya boleh, dan jangan sampai terkungkung oleh aturan-aturan yang ada atau tatanan-tatanan yang ada. Sehingga keinginan mereka adalah membuat sistem dunia yang tanpa tatanan. Paling enak ngejelasin itu kalau posmo itu di arsitektur. Ini saya awalnya saja ya, kemudian nanti kita bawa ke HI. Kalau orang-orang arsitek modern itu ketika dia bikin rumah ada pakemnya. Pakemnya ada tatanannya, ada aturannya. Aturannya misalnya selalu dari dulu kan bicara tentang kalau aturan bikin rumah ada ruang depan. Ruang depan itu biasanya adalah ruang tamu. Lalu kemudian ada ruang tengah, posisinya di tengah, dan itu jadi ruang keluarga. Kemudian ada belakang, Anda selalu bilang kan saya mau ke belakang, itu toilet atau dapur. Dan posisinya biasanya di belakang. Begitu aturannya, aturan tidak tertulisnya seperti itu. Kalau arsitek-arsitek yang posmo bilangnya, saya mau bikin arsitektur atau rancangan rumah terserah saya. Ketika masuk mau langsung ke kamar mandi, kenapa enggak? Lalu kemudian ruang keluarga saya ada di belakang, kenapa enggak? Atau masuk lalu dapur, apa salahnya? Misalnya. Itu yang kemudian ya sekarang malah lagi tren juga arsitektur postmodernisme di mana di depannya kemudian langsung dapur, ruang tamunya malah di belakang untuk menjamu pihak-pihak lain, misalnya ruang keluarganya kemudian di mana posisinya kemudian seenaknya aja, tapi kemudian lebih kreatif. Ya buat seni mungkin lebih kreatif, tapi buat HI dibilangnya adalah sekarang apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang sifatnya mainstream tadi itu bisa dibilang mencoba untuk bikin tatanan, dan tatanan tadi malah mengkungkung kita. Dalam artian seperti ini, kalau Anda jadi seorang realis, Anda nggak bakal bisa berpikir apa yang dipikirkan oleh orang-orang liberalis. Anda akan dikotakkan di dalam sebuah kotak yang namanya realis tadi. Dan Anda akan dialienasi oleh realisme. Termasuk kemudian orang-orang liberalisme pun juga seperti itu. Harusnya kita keluar dari sana semua dan anything goes. Sehingga ilmunya kemudian bisa berkembang. Nggak perlu ada tatanan. Dan orang-orang posmo ini biasanya yang diperdebatkan adalah memperdebatkan perdebatan. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi memperdebatkan masalah.
Kalau orang realis terkait dengan misalnya ada ancaman nih, ada ancaman terkait dengan terorisme. Orang realis selalu berpikir apa yang bisa dilakukan supaya teroris tidak melakukan serangannya. Caranya adalah tangkap, lalu kemudian kasih ditakut-takutin, dideters dan sebagainya. Orang-orang liberalis mungkin akan berpikir lebih jangka panjang. Oh, dilihat root causesnya apa, sehingga mereka melakukan tindakan terorisme. Kalau orang-orang posmo biasanya yang akan ditanyain adalah mereka akan melakukan tindakan terorisme. Apa yang membedakan mereka sebagai teroris dengan orang-orang lain yang kemudian bukan teroris? Atau apa sih itu terorisme? Dan sebagainya. Hal-hal yang kemudian diperdebatkannya tidak menyelesaikan permasalahan, tapi memperdebatkan masalah. Itu yang kemudian biasanya dilakukan oleh orang posmo. Dan biasanya dibawa lagi ke aspek yang sifatnya filosofis. Itu postmodernisme. Ada pertanyaan buat posmo? Ada. Ya, saya selalu ketika ketemu sama orang-orang posmo, jawaban saya kepada mereka adalah so what dengan itu. Ngapain kemudian Anda memperdebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan? Karena lagi-lagi kita harusnya menyelesaikan masalah yang ada dengan teori-teori yang ada. Oke, berikutnya adalah konstruktivisme. Konstruktivisme, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hubungan internasional itu nggak bisa kita ambil sebagai sesuatu yang given atau take it for granted. Contohnya misalnya orang-orang realis dan liberalis take anarki for granted. Jadi anarki udah anarki aja. Lalu kemudian orang realis bilangnya dengan anarki kita harus ngapain? Kita harus memperkuat diri. Lalu kemudian kata orang liberalis dengan anarki kita harus ngapain? Kita harus kerjasama, bikin aturan internasional dan sebagainya. Kalau orang konstruktivisme melihat bahwa kita nggak boleh take it for granted, anarki itu constructed by social. Dan itu bisa didekonstruksi lagi loh, bisa dirubah lagi, dibangun ulang sehingga bangunannya menjadi bukan bangunan anarki. Caranya adalah dengan cara membangun proses sosial dari sana. Karena segala sesuatu itu socially constructed. Karena ada pemahaman bersama bahwa sistem internasional sifatnya anarki, jadilah anarki. Kalau kita mau berubah, ya sudah, kita rubah. Kita sepakat bahwa itu menjadi bukan anarki. Contohnya misalnya seperti ini. Ini yang socially construct ya. Ini apa? Pulpen? Kita sepakat ini pulpen semua? Sepakat. Kenapa kita bisa sepakat? Kenapa ini bisa disebut sebagai pulpen? Pasti karena kita kesepakatin bahwa ini pulpen. Boleh nggak kalau misalnya ini kita sepakatin semua, bukan pulpen, tapi meja? Boleh, Mas. Boleh. Jadi saya bakal bilang, ini apa? Pulpen. Meja, Mas. Pulpen. Meja. Kan kita sepakat tadi bahwa ini meja. Tergantung Meja. sepakat. Untuk kalau kita sepakati ini meja ya, kemudian ini jadi meja. Intinya adalah kita mensepakati ini karena ada tadi kita ada proses sosial antara saya dengan Anda semua yang sifatnya kemudian kesepakatan yang sifatnya intersubjektivitas dan itu adalah sesuatu yang menjadi kebenaran sehingga kebenarannya ini adalah meja. Dan kenapa jadi meja? Karena tadi kita mengkonstruksi ini sebagai meja. Dalam hubungan internasional pun juga kata orang-orang konstruktivis seperti itu, bahwa kenapa negara berperang satu sama lain. Misalnya kayak Amerika Serikat dengan Iran kok saling berantem ya, atau saling musuh-musuhan dari dulu ya. Nggak dari dulu, sebelumnya Amerika Serikat dengan Iran itu deketan ketika zamannya Shah Reza Pahlavi. Lalu kemudian setelah adanya revolusi Islam Iran, dijatuhkannya Shah Reza Pahlavi, Amerika Serikat kemudian diusir dari Iran, dari sana kemudian hubungannya semakin buruk sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi pada saat ini jangan take it for granted antara US dengan Iran. Kita lihat apa proses sosialnya. Sehingga pada hari ini Amerika Serikat dengan Iran berantem atau bermusuhan. Bisa nggak sih dirubah jadi nggak bermusuhan? Ya mereka harus sepakat membangun proses sosial di mana mereka nggak bermusuhan atau saling berteman satu sama lain ke depannya.
Jadi segala sesuatu yang terjadi pada hari ini bisa dijelaskan karena segala sesuatu itu socially constructed. Dan proses sosial tadi yang kemudian cukup penting untuk bisa mengkonstruksi narasi terkait dengan hubungan antar negara. Itu konstruktivisme. Kalau misalnya segala hal dikonstruk secara sosial. Berikutnya lagi, Green Thought. Green Thought lebih ke pemikiran yang sifatnya seperti ini. Segala hal yang terkait dengan hubungan internasional pasti ada dampak lingkungannya. Dan mereka fokus ke dampak lingkungan tersebut. Jadi kayak misalnya ketika ada negara berperang dengan negara lain, dampak lingkungannya kayak gimana ya? Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Green Thought ini. Atau misalnya ketika negara berdagang dengan negara lain, dampak lingkungannya kemudian seperti apa? Kerjasama dengan negara lain, dampak lingkungannya seperti apa? Jadi segala sesuatu yang kemudian yang mereka akan lihat adalah dampak lingkungannya kayak gimana. Lebih ke ekologinya. Itu yang mereka pikirkan. Dan yang ya tadi balik lagi ke awal, yang menyatukan semua yang ada di sini adalah aspek non material. Yang agak membedakan dengan pendekatan yang sifatnya ini biasa banyak yang bilang juga sebagai pendekatan yang sifatnya post positivist, karena against positivis lebih melihat hal-hal yang sifatnya material. Oke, dari sana masuk ke debat keempat dengan pemikiran-pemikiran alternatif tadi, di mana debatnya antara established perspektif dengan alternatif perspektif. Established perspektif ya kayak realis, neorealis, liberalis, neoliberalis, international society, lalu kemudian IPE, mereka fokus ke aspek material dalam HI. Sedangkan yang baru, yang alternatif ini, mereka mengedepankan post-positivist metodologis, kemudian isunya isu yang post-positivis juga, malah mungkin bukan isu-isu yang banyak di sini yang dibahas, kayak tadi lingkungan lah, lalu kemudian lebih ke feminisnya lah, feminis lawan maskulinnya lah, dan sebagainya. Dan yang mengikat mereka adalah non-material aspek, bahwa aspek non-material itu bisa juga loh menjelaskan hubungan internasional. Itu perdebatan keempat. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Kelas sampai di sini. Salam sehat dan selamat sore semua.